Saya ada botolnya tuh yang dia pakai. Botol yang dipakai untuk Ngeracun, kelihatan mirip. yang menampung racun. Bapak ada botol? Anakmu itu mati diracun. Atas dasar itu, saya ngotot berkali-kali minta pada hakim, minta pada jaksa, hadirkan si pembantu ini supaya jangan ada dusta di antara kita. Apa yang sebenarnya terjadi? Mirna dan publik layak mendapatkan kebenaran. Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Terutama untuk kalian yang masih mengikuti kasus kopi sianida yang terjadi di tahun 2016. Kalau sebelumnya yang ramai adalah dokumenternya Ice Cold yang sekarang tayang di Netflix, dan kemarin aku bahas bersama Esther dan Sarah, dilengkapi dengan kronologinya juga untuk merefresh memori. Kali ini kita akan membahas tentang tsunami informasi yang datang setelah dokumenternya tayang. Para key individuals yang muncul di berbagai media melakukan penjelasan yang lebih detail ataupun pembelaan. Saking banyaknya video yang tayang, banyak sekali informasi baru mengenai kasusnya Jessica Mirna yang juga dikenal dengan nama kasus kopi sianida. Tapi aku tidak ada di sisi plaintiff atau defendant. Aku berada di sisinya Mirna sebagai korban. Yang kita cari adalah kebenaran. Apa yang sebenarnya terjadi? Mirna dan publik layak mendapatkan kebenaran. Untuk mempermudah mengetahui informasi-informasi ini, aku dan NCC sudah rangkum untuk kalian. Langsung saja, without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go down. Dia menggaru karena gatal karena cyanida. Itu rekayasa. Kita akan mulai dengan kesaksian Pak Otto Hasibuan. Dalam obrolannya bersama Karni Ilyas, tayang di channel Pak Karni Ilyas, Pak Otto Hasibuan selaku pengacara dari Jessica Kumolo Wongso sangat yakin bahwa kliennya tidak bersalah. Keyakinan itu mencapai 99%. Ia merasa bahwa terlalu banyak kejanggalan dalam kasus kopi sianida ini. Yang pertama dimulai dengan Mirna yang tidak diotopsi. Di persidangan, Dr. Slamet Purnomo yang menangani jasa Mirna mengatakan bahwa dirinya tidak melakukan otopsi, melainkan hanya mengambil sampel dari beberapa bagian tubuhnya Mirna. Dan saat ditanya kenapa dia tidak melakukan otopsi, padahal itu permintaan polisi, Dr. Slamet menjawab bahwa itu perintah polisi untuk tidak diotopsi. Padahal di dalam bekas perkara yang ada pada pihaknya Jessica, mereka punya surat dari Polsek Tanah Abang yang mengajukan otopsi. Poin kedua yang dibuat oleh Pak Otto Hasibuan adalah bahwa sianida muncul setelah 3 hari meninggal. Dalam laporan akhir yang diketahui oleh publik, hanya ditemukan juga cuma 0,2 mg sianida pada sampel lambungnya Mirna. Senyawa itu ditemukan 3 hari setelah Mirna meninggal. Padahal dalam laporan sebelumnya dikatakan bahwa 70 menit setelah Mirna meninggal, cairan lambungnya Mirna itu sempat diperiksa, tapi tidak ditemukan adanya sianida. Pertanyaannya, bisakah dari tiada menjadi ada? Karena ini kan masuk mulut. Dikatakan diminum tidak ada sianida, tapi 3 hari jadi ada. Mungkin nggak? Aneh kan? Kata Pak Otto Hasibuan. Basically guys, dia memberikan logika kayak kalau misalkan sebelumnya ada, terus jadi nggak ada, ya mungkin itu bisa terjadi karena memang senyawa sianida ini sifatnya itu mudah menguap. Tapi kalau misalkan tadinya nggak ada, menjadi ada potensi kemungkinan sianida itu dimasukkan ke tubuhnya Mirna setelah meninggal. Tapi Pak Otto juga menambahkan, menurut dokter lain, di dalam tubuh manusia itu sebenarnya selalu ada sianida. Hanya saja kadarnya sedikit dan tidak mematikan. Biji apel mengandung 0,6 mg sianida. Kacang almond, singkong, rokok, air ledeng dari palm, semuanya mengandung sianida. Dan menurut para ahli, sianida bisa mematikan jika kandungannya itu antara 50-176 mg. Sedangkan sekali lagi yang ditemukan di tubuh Mirna setelah 3 hari hanyalah 0,2 mg. Poin ketiga adalah tidak tercium bau almond. Ini juga kita sempat bahas di Neror sebelumnya bahwa ketika seseorang kehilangan nyawa mereka karena sianida, tercium bau bitter almond pahit dari tubuh mereka. Menurut Pak Otto, dokter pertama yang memeriksa Mirna adalah Dr. Jaya Surya Atmaja. Dan saat pemeriksaan, bibir dan kuku Mirna itu berubah menjadi warna biru. Dan dari tubuhnya tidak tercium sianida. Menurut Pak Otto, mestinya Pak Jaya ini dihadirkan di pengadilan. Tapi kenyataannya Dr. Jaya
tidak diminta atau diajukan oleh polisi ataupun jaksa sebagai saksi. Setelah akhirnya Dr. Jaya bersaksi di pengadilan dan mengatakan bahwa orang yang meninggal karena sianida itu tubuhnya berubah menjadi warna cherry red, gak lama kemudian ayah Mirna datang ke pengadilan dan membawa tumpukan foto yang memperlihatkan bahwa bibirnya Mirna dan wajahnya itu sempat berwarna merah. Tidak sesuai dengan foto-foto yang pertama beredar atau pengakuan awal para saksi yang bilang bahwa Mirna berubah menjadi warna biru. Poin selanjutnya dari Pak Oto adalah CCTV yang direkayasa. Saat persidangan ada CCTV yang dinilai menyudutkan Jessica. Di dalam CCTV terlihat bahwa Jessica tuh sempat menggaruk-garuk celananya. Kita sama tim menganalisis lanjutan file-file yang masih ada. Di situ kita lihat terdakwa menggaruk paha sebelah kanan. Kenapa itu menggaruk? Karena posisi tangan bukan lurus, tapi bengkok. Dan karena CCTV itu banyak yang meyakini bahwa Jessica bersalah. Tapi menurut Pak Oto, CCTV tersebut telah direkayasa. Bahwa Jessica itu sebenarnya sedang menarik celananya, tapi video CCTV-nya diedit, gerakannya diulang-ulang seolah dia menggaruk karena efek sianida. Dan ternyata CCTV di Cafe Olivier itu diambil dengan cara yang tidak resmi, bukan oleh polisi. Bahkan Pak Oto Hasibuan mengatakan bahwa CCTV aslinya itu sudah hilang. Poin selanjutnya menjelaskan celana Jessica yang dibuang. Salah satu key point dari kasus ini di mana orang-orang mempertanyakan kenapa celananya Jessica diminta untuk dibuang dengan alasan sobek. Konon menurut Pak Oto Hasibuan, ART Jessica bilang sama Jessica bahwa celananya itu sobek dan Jessica langsung bilang, "Oh ya udah buang aja celananya." Tapi bukannya membuang celana itu, ART malah merendam celana tersebut sampai 3 hari. Bahkan ketika polisi datang, katanya masih ada celana itu. Tapi karena sudah direndam selama 3 hari, celana tersebut mengeluarkan bau yang menyengat dan akhirnya dibuang ke tong sampah. Jadi apabila ingin disita, sebenarnya bukti itu masih ada. Dan atas dasar itu, Pak Oto ngotot berkali-kali minta jaksa untuk menghadirkan ART tersebut ke pengadilan, tapi dia tidak dihadirkan. Tapi Pak Oto juga tidak memberikan bukti, foto maupun video bahwa celana tersebut sempat disimpan, direndam, dan sebagainya. Ini hanyalah kesaksiannya. Ya, di dalam berita acara itu ditanya kepada si namanya pembantunya. Ya. Nah, kemudian polisi juga datang waktu di situ, celananya itu ada di situ. Ada. Setelah 3 hari itu ada di situ, dia bilang, "Harinya saya buang karena udah bau seperti ikan asin." Kau buang kemana? Ya di tong sampah itu. Jadi kalau disita pasti barangnya ada. Ada berarti. Oke. Atas dasar itu, saya ngotot berkali-kali minta pada hakim, minta pada jaksa, hadirkan si pembantu ini supaya jangan ada dusta di antara kita. Nggak dihadirkan tuh. Next point adalah jumlah air dalam gelas. Gelas yang dipakai untuk kopinya Mirna itu berukuran 370 ml. Jumlah kopi yang tersisa dalam gelasnya Mirna menurut data Mabes Polri adalah 350 ml. Yang meminum kopi tersebut ada 4 orang. Ahli dari Mabes Polri mengatakan jika sekali sedot itu sekitar 20 ml. Jumlah tersebut apabila dikali 4 orang, jumlahnya 80 ml. Yang mana jika ditambahkan ke dalam sisa kopi di gelas, kopi akan tumpah. Poin ini tidak menjelaskan bahwa satu-satunya yang menelan atau menyedot full minuman tersebut adalah Mirna. Bahkan kalau dari kesaksiannya Hani, dia tidak menelan atau melepeh, menunjukkan bahwa dia hanya menyentuh minuman itu dengan lidahnya. Poin terakhir atau pernyataan yang akhirnya dia minta dihapus di akunnya Om Deddy Corbuzier adalah bagian di mana Pak Oto menjelaskan bahwa kasus kopi sianida ini menjadi panjang dan rumit akibat Irjen Krisnamukti. Setelah dinyatakan meninggal, keluarga Mirna itu udah mau ngubur Mirna. Tapi Krisnamukti yang pada saat itu menjabat sebagai Direskrimum Polda Metro Jaya mengatakan pada ayahnya Mirna, "Edi, anakmu tuh diracun," sehingga meminta orang tuanya Mirna melakukan otopsi. Sudah mau dikubur. Tiba-tiba Krisnamurti, Direktur Umum pada waktu itu oleh di Polda, Krisnamurti datang. Dia mengatakan, saya lihat di Netflix, anakmu itu mati diracun. Padahal saat itu belum dilakukan otopsi atau pengambilan sampel dari tubuhnya Mirna, tapi Krisnamukti sudah membuat kesimpulan awal mendahului semua peristiwa. Statement ini diminta dipotong dari videonya Om Deddy Corbuzier, entah karena apa. Bahwa dia sudah kemasukan cyanida adalah ada thiocyanat di dalam hati, di dalam darah, dan di dalam urin. Nah, itu tidak ada. Next ada kesaksian dari ahli forensik Dr. Jaya Surya Atmaja. Dr. Jaya suddenly gain big popularity ya setelah film dokumenternya tayang. Dia adalah seorang ahli forensik di RSCM dan menjadi dokter yang bertugas untuk melakukan pengawetan Mirna di rumah duka RS Darmais, Jakarta. Dia sudah berpengalaman lebih dari 30 tahun sebagai dokter dan peneliti cyanida. Saking lamanya dia
dia tuh mengklaim bahwa dia tuh bisa mengenali cyanida dari jarak jauh. Di dalam podcastnya bersama Dr. Richard Lee, Dr. Jaya mengatakan bahwa Mirna itu masih sadar saat dibawa ke UGD RS Abdi Waluyo. Saat itu dia muntah-muntah dan sang dokter yang menangani kemudian mengambil sampel lambung Mirna untuk mencari tahu apa penyebabnya. Sampel tersebut kemudian dibawa ke Puslab 4 untuk diperiksa. Nah, menurut Dr. Jaya tidak ada karakteristik cyanida. 2 jam setelah dia meninggal, Mirna dibawa ke RS Damais untuk diawetkan. Diawetkanlah dia dengan Dr. Jaya untuk disemayamkan di rumah duka selama 3 hari. Nah, menurut prosedur setelah 24 jam, jenazah itu harus diawetkan untuk menghindari pembusukan dan bau. Tapi sebelum diawetkan, Dr. Jaya tuh sempat nanya, kayak ini riwayatnya gimana? Pasien ini meninggal karena apa? Saat dia dengar bahwa Mirna meninggal karena cyanida, dia langsung bilang, wah nggak bisa, berarti ini harus diotopsi jenazahnya. Karena ini kasus tidak wajar. Kita di forensik diajari kalau tidak wajar harus diotopsi, karena kalau tidak ada otopsi, tidak ada sebab. Itu potensi orang bisa digali lagi, maka saya bilang harus diotopsi dulu. Ketemulah Dr. Jaya sama Papa Mirna, dan Papa Mirna bilang pihak keluarga nggak mau dia diotopsi. Dr. Jaya jelasin dong kayak kalau misalkan jenazahnya nggak diotopsi, dia juga nggak bisa melakukan proses pengawetan karena harus berurusan dengan pihak kepolisian terlebih dahulu. Tapi akhirnya atas izin polisi, keluarganya kekeh menolak otopsi. Dr. Jaya pun melakukan pengawetan. Nah, sebelum pengawetan, Dr. Jaya kan ngecek dulu guys, seluruh tubuhnya Mirna. Dan saat itu dia tidak mendeteksi adanya cyanida sama sekali. Nggak ada tandanya, nggak ada baunya. Kayak perubahan kulit menjadi merah, bau bitter almond, malah kulitnya Mirna itu berubah menjadi warna biru. Dari pemeriksaan jasad Mirna ini, Dr. Jaya meyakini bahwa Mirna tidak meninggal karena cyanida. 3 hari kemudian, sebelum jasadnya mau dikubur besok harinya, tiba-tiba keluarga Mirna bilang, oh ya udah deh, nggak apa-apa diotopsi. Tapi nggak lama kemudian dapat lagi nih informasi bahwa jangan diotopsi, dilakukan pengambilan sampel saja. Dokter yang bertugas pada saat itu, Dokter Slamet, mengambil sampel darah, urin, isi lambung, dan hati, dan pas diperiksa, semuanya negatif cyanida kecuali di lambung yang 0,2 mg tadi. Menurut Dr. Jaya, jumlahnya sangat kecil dan mestinya kalau misalkan seseorang meninggal karena cyanida, di darah, hati, liur, dan urinnya juga mengandung cyanida. Tapi dari hasil pemeriksaan, tidak ditemukan adanya sisa-sisa cyanida di bagian tubuh Mirna lainnya. Terlebih lagi, kadar cyanida bisa membuat seseorang meninggal itu sebesar 150-250 mg. Dan apabila ada 150 mg masuk ke dalam tubuh, seharusnya cyanida itu masih ada di tubuh bahkan 2 jam setelah dirinya dinyatakan meninggal di Abdi Waluyo. Dan dia ngecek Mirna itu sekitar 70 menit, jadi baru sejaman setelah dia meninggal. Dr. Jaya juga menjelaskan kalau misalkan dalam KUHP, dia sebutkan bahwa jika pihak keluarga tidak setuju melakukan otopsi, maka polisi harus meyakininya selama 2 kali 24 jam. Dan jika melewati waktu tersebut, maka harus tetap dilakukan otopsi. Saat bicara sama pihak keluarga, polisi bukannya meminta izin, malah menerangkan. Padahal keluarga itu bisa masuk ke dalam kategori orang-orang yang mungkin menjadi tersangka. Ini dia masukin sesuatu nih, cyanida nih. Next ada poin-poin dari Pak Edi Darmawan Salihin sebagai ayahnya Mirna. Dalam podcast di channelnya Pak Karni Ilyas, Pak Edi Darmawan ini sempat menunjukkan satu bukti baru CCTV yang belum pernah ditunjukkan sebelumnya guys. CCTV tersebut menunjukkan tangan Jessica memasukkan racun. Pak Edi Darmawan sengaja mengatakan bahwa mereka dulu tidak menunjukkan CCTV ini di pengadilan karena dia menginginkan Jessica untuk mendapatkan hukuman seumur hidup. Poin selanjutnya yang sedikit menjadi bumerang di publik adalah ketika Pak Edi sempat menyebutkan beberapa nama petinggi Polri, mulai dari AKBP Hendro Sukmono, Irjen Krishna Mukti, Tito Karnavian, bahkan sampai Ferdi Sambo yang ia katakan ia kenal baik. Pak Edi mengatakan bahwa beberapa di antara mereka mengetahui tentang rekaman CCTV yang dirahasiakan tersebut. Ini dia masukin sesuatu nih, cyanida. Ini kita di Polda waktu itu rame-rame sama Pak Tito, ada Pak Krishna. Kenapa kita nggak keluarkan dulu waktu sidang? Kita nggak mau dia dihukum mati. Jadi polisi sangat senang sekali, itu hari sampai lompat ya. Poin selanjutnya yang juga sedang sangat dipertanyakan oleh publik adalah perkataan tentang uang tutup mulut. Jadi, dalam podcast yang sama, Pak Edi ini mengaku bahwa dia tuh memberikan sejumlah uang ke psikolog forensik Reza Indragiri. Dan ini memang adalah sebuah rumor yang lagi sangat booming yang mengatakan bahwa dia memberikan uang tutup mulut. However, menurut Pak Edi, Reza salah paham mengartikan uang tersebut melapor ke KPK dengan dugaan suap, padahal dia memberikan uang itu sebagai ongkos pulang. Kagak, gue kasih dia uang buat ongkos pulang ke Bogor, rumahnya Bogor jauh.
Oh gitu, ya udah deh kita gue atur. Gitu, malah duitnya diambil, selesai lo. Jadi, kalau ada pihak tertentu atau siapapun itu yang mengatakan ini adalah uang jajan, uang transport, uang sedekah bagi kaum duafa, ya silakan saja. Tapi saya dan bersamaan pandangannya dengan Komisioner KPK menganggap ini sebagai situasi yang patut diduga sebagai cara untuk mempengaruhi saya agar tidak lagi memberikan perspektif-perspektif ilmuwan terkait kasus ini. Pak Edi juga menjelaskan foto Mirna yang berubah menjadi merah setelah kesaksiannya Dr. Jaya mengatakan bahwa orang yang meninggal karena sianida biasanya wajahnya berubah menjadi merah cherry. Dia pun sadar bahwa ada foto yang dimiliki oleh pihak keluarga yang menjelaskan hal tersebut. Dia memberikan klarifikasi bahwa foto tersebut didapatkan dari ART adik istrinya. Dengan itu, dia kumpulkan semua bukti-bukti dia serahkan kepada pengadilan. Mirna, ya red cherry yang dicari itu ketemu ternyata. Jadi sesudah ini dari Darmais, yang putih ini baru datang nih. Ya, yang kanan ini baru datang di Abdi Waluyo. Ini di Darmais sebelum dimandikan ternyata red cherry-nya keluar. Poin berikutnya adalah botol sianida. Jadi ada satu interview yang sangat viral back in 2016 di tahun 2016 di mana dia mengatakan bahwa itu sianida, itu saya ada botolnya. Entah kalau misalkan di 2016 mungkin dia mengatakan itu kayak itu tim saya sudah menemukan bukti botol yang sesuai yang mungkin digunakan oleh Jessica, makanya dia ngomong ada botolnya, atau memang dia memiliki botolnya. Kita nggak ada yang tahu. Tapi dengan perbincangannya dengan Pak Karni Ilyas, dia memberikan klarifikasi dan memohon maaf. Dia bilang bahwa botol yang dia maksud itu bukan botol sianida, tapi botol parfum Hermes yang dia beli di Australia. So dia rasa bahwa waktu itu dia pernah membeli sesuatu, mendapatkan sampel perfumnya Hermes, dan itu sepertinya botol yang sama mungkin yang digunakan oleh Jessica. Tapi dia juga mengaku bahwa omongannya pada saat itu tuh hanyalah imajinasinya saja karena sudah terlalu kesal. Penjelasan yang paling logis adalah mungkin waktu itu dia bluffing aja. Bluffing mengatakan itu ada kok, kita punya bukti botolnya, tapi kejauhan karena memang tidak bisa dibuktikan ada botol itu. Saya ada botolnya tuh yang dia pakai. Botol yang dipakai untuk Ngeracun, kelihatan mirip. yang menampung racun itu. Bapak ada botolnya? Ya, enggak, saya menduga botol itu. Oh, seperti karena dari itu? Australia. Iya. Oh. Kecil. Jadi sampel daripada parfum. Oke. Kecil segini, bening. Dari Bapak, dari mana Pak Edi tahu bahwa seperti inilah botol yang dipakai? Biasa insting saya jarang meleset ya. Next adalah klarifikasi mengenai uang asuransi 69 miliar. Ini adalah rumor yang sangat besar dan merupakan tuduhan oleh pengacara Jessica, Yudi Wibowo Sukinto. Untuk hal ini dia mengklarifikasi bahwa hal ini tidak bisa dibuktikan, bahkan dia menantang siapapun yang bisa membuktikan bahwa uang asuransi tersebut ada. Poin berikutnya yang dikatakan oleh Pak Edi adalah bahwa Pak Otto Hasibuan dibayar sangat besar oleh keluarganya Jessica, sampai mereka harus menjual rumah dan ruko. Adanya surat ini sudah membuktikan betapa Darmawan Salihin telah berbohong menfitnah saya bahwa seakan-akan saya memeras Jessica dan meminta bayaran. Sungguh saya tidak menerima bayaran 1 rupiah pun dari sini. Saya katakan sekali lagi, saya pernah diberikan oleh keluarga Mirna semangkuk bubur waktu saya membuat pledoi 2 hari 3 malam di suatu tempat dan dikasih bubur pada jam 3 pagi. Itulah yang pernah saya terima dari keluarga Mirna. Next adalah tidak adanya transparansi dari pihak Netflix. Jadi memang kalau misalkan kalian sudah nonton dokumenternya, kalian akan melihat dia terlihat sangat arogan saat menjawab berbagai pertanyaan. Dan juga ada beberapa sisi yang sangat-sangat questionable ya. Seperti dia yang memilih untuk menunjukkan hobinya menembak, membawa pisau kemana-mana, dan sebagainya. Tapi, Pak Edi Darmawan Salihin juga menjelaskan bahwa semua yang terjadi di film itu di-orchestrate atau diatur oleh pihak produser. Dia ditanyakan hobinya apa, dia bilang memancing, tapi ternyata kapal yang digunakan untuk memancing terlalu mahal, tidak ada modalnya dari sang produser. Ditanya lagi dia punya hobi lainnya, akhirnya dia bilang bahwa saya suka menembak. Dan itulah yang masuk ke dokumenter. Poin berikutnya adalah kesaksian Prof. Edi di channelnya Om Deddy Corbuzier. Ini sesuai sama yang disebut juga sama Om Edi Salihin di channelnya Pak Karni Ilyas, bahwa sebenarnya otopsi itu sempat dilakukan, tapi bukan otopsi secara menyeluruh, melainkan hanya beberapa bagian. Jadi begitu sudah dicek ada bagian-bagian yang memang mengandung sianida, otopsi itu pun dihentikan. Dan yang terakhir ada kesaksian dari salah satu anggota JPU pada saat itu juga, Pak Sandi. Dia mengatakan bahwa salah satu hal yang memberatkan Jessica adalah sedotan yang sudah ada di gelasnya Mirna. Pelayan Cafe Olivier bersaksi, dia melihat sedotan yang sudah dimasukkan ke dalam gelas kopi. Padahal berdasarkan SOP, sedotan harus berada di luar gelas. Apabila dimasukkan, harus dilakukan oleh konsumen. Sementara saat itu hanya ada Jessica di TKP.
Ada satu hal lainnya yang juga di-highlight di videonya Om Deddy yang menurut aku lumayan menarik. Jadi di salah satu kesaksiannya Jessica adalah bahwa dia berada di sel yang sempit dengan kalajengking dan sangat mengerikan dan lumayan mengenaskan lah kondisi selnya. Tapi ternyata ada bukti video yang menunjukkan bahwa dia bahkan tidak mau dipindahkan dari sel tersebut ke sel yang lebih baik. Dan tentunya bukti ini memberatkan Jessica yang terlihat sangat manipulatif. Di situ cuma ada saya, satu kain sama baju, udah itu aja. Dan lampunya yang terang benderang nggak bisa dimatiin, lalu banyak kecoa, banyak tikus, banyak kalajengking di ruangan itu. Saya bingung, kenapa saya di sini, saya nggak tahu. Penting sekali untuk weigh in atau menimbang-nimbang semua sisi ketika kalian memutuskan pihak mana yang kalian quote-unquote dukung. Sebenarnya kalian tidak harus mendukung siapapun. Tapi jika kalian memilih untuk mendukung, ya kalian harus cari bukti-bukti kuat sebelum membulatkan pilihan kalian. Aku ingatkan bahwa dokumenter Ice Cold itu tidak lengkap seperti yang kita bahas di 2 video kemarin. Dan kalau misalkan referensi kalian hanyalah video-video yang muncul di FYP kalian di TikTok, ingatkan diri kalian bahwa itu adalah sebuah algoritma. Seringkali algoritma ini terlihat sebagai representasi dari publik, di mana kalian merasa, wah semua orang saat ini memilih untuk percaya Jessica tidak bersalah atau Jessica pasti bersalah. Padahal ketika kalian menonton sesuatu, kalian like sesuatu, itulah yang akan muncul terus di dalam feed kalian, di dalam FYP kalian. Dan banyak orang yang lupa akan hal itu dan merasa bahwa, oh, saya sama seperti semua orang. The fact remains bahwa banyak sekali kejanggalan dalam kasus ini, dan kejanggalan-kejanggalan mana yang dibungkus sebagai fakta pendukung. Gimana menurut kalian tentang informasi-informasi yang baru-baru ini keluar? Coba kalian komen di bawah. Dan kalau misalkan kalian mau rangkuman-rangkuman berikutnya, jika memang ini terus berlanjut ya dan mulai muncul banyak bukti-bukti lainnya, kalian bisa selalu request ke Neror. Terima kasih semuanya yang sudah merequest. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, karena aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi. Bye-bye. cuci. Sedangkan saksi-saksi lainnya hanya menjilat